Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Indah Wahyu Ningrum. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Nomor absen saya 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan atau sering kita sebut dengan PPKN, iya kan? Yaitu tentang bab 1. Bab 1 ini menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian pemerintah. Apa sih pengertian dari pemerintah itu? Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Apa sih tugas dari pemerintah? Coba, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Tugas pemerintah yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan suatu negara. Pemerintah itu terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Next, kita bahas yang selanjutnya yaitu A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu macam-macam kekuasaan negara. Menurut Johann Lotschke, kekuasaan negara dibagi menjadi 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini untuk membentuk atau membuat undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan federatif. Kekuasaan ini untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sekarang kita bahas tentang kekuasaan negara menurut Montesquieu. Dibagi menjadi 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini berfungsi untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Next, yang selanjutnya nomor 2 yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Sekarang aku ingin bertanya, sebenarnya konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan itu siapa coba yang tahu? Ya, benar sekali. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan. Berarti kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Mekanisme pembagian kekuasaan ini dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian nih, yaitu A. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang akan kita bahas pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Terdiri atas 6 kekuasaan negara, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR dan ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara, dipegang oleh Presiden dan ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman.
Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, teman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teman. Yang kelima yaitu tentang kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, teman, dan dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Apa sih kekuasaan moneter itu? Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Next, kita bahas tentang yang B, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gimana? Kalian sudah paham, teman? Jika sudah paham, kita lanjut ya. Kita bahas yang B, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian negara Indonesia. Yang kita akan bahas yaitu tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara terdiri atas A, yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, terdapat pada pasal 10. Yang B, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 1. Yang C, yaitu membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 2. Yang D, yaitu menyatakan keadaan bahaya, terdapat pada pasal 12. Yang E, yaitu mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, terdapat pasal 13 ayat 1 dan 2. Yang F, yaitu menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 3. Yang G, yaitu memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, terdapat pada pasal 14 ayat 1. Yang H, yaitu memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, terdapat pada pasal 14 ayat 2. Yang I, yaitu memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar, yaitu terdapat pada pasal 15.
Sekarang kita bahas tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan terdapat pada pasal 4 ayat 1. Yang B yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR terdapat pada pasal 5 ayat 1. Yang C yaitu menetapkan peraturan pemerintah terdapat pada pasal 5 ayat 2. Yang D yaitu membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, pasal 16. Yang E yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. Sekarang ya F yaitu membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU pasal 20 ayat 2 dan 4. Yang G yaitu menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa terdapat pada pasal 22 ayat 1. Yang H mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD terdapat pada pasal 23 ayat 2. Yang I yaitu meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD pasal 23F ayat 1. Yang C yaitu menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR pasal 24A ayat 3. Yang K yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR pasal 24B ayat 3. Yang L yaitu mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi pasal 24C ayat 3. Next, bagaimana tentang kewenangan presiden? Apa kalian sudah paham? Semoga kita paham ya dalam materi ini, dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tugas dan kewenangan presiden itu yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendirian. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat oleh Presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur di dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian Dua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Di antaranya ya A, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur.
atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian yang kedua adalah kementerian yang punya tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementeriannya diantaranya ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian yang ketiga ada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk kementeriannya diantaranya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian tadi ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya. Yang pertama adalah Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, yaitu ada Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, ada BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian yang ketiga ada Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, kemudian ada Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian yang keempat ada Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, yaitu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu selain Kementerian Negara bahwa Republik Indonesia juga memiliki pemerintah non-kementerian yang dahulunya dinamakan lembaga pemerintahan non-departemen, yaitu bahwa lembaga pemerintahan non-kementerian itu untuk membantu presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi lembaga ini itu bertanggung jawab kepada presiden lewat menteri-menterinya yang sederajat atau yang terkait. Kemudian keberadaan LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian diatur oleh Peraturan Presiden, yaitu nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sosial, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Ada beberapa daftarnya, yaitu yang pertama adalah ANRI, ada Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara atau BIN, BKN, BKKBN, kemudian yang ke-6 BKPM, 7
Bako Surtanal 8 BMKG 9 BNN 10 BNPB 11 BNPT 12 BNP 2 TKI 13 BOP BPOM, yang ke-14 Bapeten, yang 15 BKP BPKP, Bapedal, BPPT, Bappenas, dan lain sebagainya. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Bahwa kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bangsa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3 nilai utama yang tertuang dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama, nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama itu adalah pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Dan yang keempat, ateisme dilarang hidup berkembang di Indonesia. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama ada menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat. Jadi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama ada nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sudah itu diadakan tindakan selanjutnya. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Kemudian yang kelima, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Menentukan wilayah NKRI. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 25A. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan
pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Juanda. Sebelum pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil, laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Berkat pandangan visual dalam Deklarasi Juanda, Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah sekitar 2 juta kilometer. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km, terdiri daratan dari 1.922.570 km dan wilayah lautan 3.257.483 km. A. Zona teritorial. Batas teritorial adalah garis hayal berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke arah laut lepas. B. Zona landasan kontinen. Landasan kontinen adalah dasar laut yang secara geologi maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau sebuah benua. C. Zona ekonomi eksklusif. Jalur selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. 2. Batas wilayah negara Republik Indonesia. A. Batas wilayah Indonesia sebelah utara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. B. Batas wilayah Indonesia sebelah barat yaitu Samudra Hindia dan perairan negara India. C. Batas wilayah Indonesia sebelah timur Papua Nugini, Fly Sandaun. D. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan yaitu Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD NRI 1945 berisi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekuasaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. D. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. E. Anak yang lahir dari wilayah negara Republik Indonesia pada waktu yang lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. F. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara. A. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. B. Warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. C. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peran penting dalam merencanakan pengelolaan dan mewujudkan tujuan negara. 2. Asas kewarganegaraan Indonesia adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Asas-asas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. B. Asas kedaerahan atau tempat tinggal, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. 3. Syarat menjadi warga negara Indonesia. Proses permohonan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi WNI adalah proses naturalis. Proses tersebut dibagi menjadi dua, yaitu naturalis biasa dan naturalis istimewa. 4. Penyebab kehilangan
Kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seseorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia dengan syarat memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, dinyatakan hilang, mempunyai paspor dari negara asing, mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diri di Indonesia. Kemerdekaan beragama mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih. Kemerdekaan beragama dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang dianut. Kemerdekaan beragama di Indonesia disebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam, sehingga kerukunan umat beragama merupakan sikap mental untuk mewujudkan kehidupan yang serasi. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI telah mencantumkan upaya pertahanan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang Pertahanan Negara Pasal 30. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut dengan Sishanka Merata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan skala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Sistem kepercayaan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Setiap warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban negara, serta keyakinan pada hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia memiliki peran aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain sebagai berikut. A. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar atau Siskamling. B. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
C. Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. E. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.